kita ingin tahu catatan-catatan dari Prof. Bernadette atau Prof. Dedet ya, Prof. Dedet tentang kondisi ekonomi di Sumatera Selatan. Terima kasih Mas Yudi. Selamat sore, udah sore ya. Selamat sore ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa saya tayangan deh, enggak apa-apa. Ya, saya mencoba melengkapi aja Ibu Marvaleni. Pak Ardian sudah sangat banyak ya, jadi mungkin sedikit yang saya tambahkan. Mohon dibantu Mas di slide 5 ya. Slide 6 boleh 6. Ya, 6 aja. Hanya menambah data. Next. Yang perkembangan investasi. Maju lagi. Mundur. Itu kecepatan sebelumnya. Ya, itu ya. Baik. Hanya ya. Oke. Ini Ibu Bapak melengkapi apa yang disampaikan Ibu Marvaleni tadi. Tolong datanya. Ya, Ibu Bapak bisa lihat ya sampai dengan tahun 2023 ini Oktober 2023 kita ini hanya data PMDN, PMA-nya kemarin terkunci nggak bisa saya ambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kita lihat bahwa ada tren peningkatan ya untuk investasi PMDN dan itu hal yang sungguh bagus. Hanya saja dari jumlah itu relatif menurun dibandingkan tahun 2022 sampai dengan 2023 ini. Nah, yang menarik Ibu Bapak, kita bisa melihat apa saja sih investasi PMDN di Sumsel. Nah, yang terbesar itu pertambangan. Ya. Lalu yang kedua industri makanan. Lalu kalau kita lihat lagi yang ketiganya transportasi dan ini. Sebenarnya ini jadi catatan kalau kita ingin katakanlah ingin mengambil kebijakan atau ingin kita ya menata lah ya untuk menarik minat investasi, kita bisa jadi catatan kita ini. Pertambangan sudah jelas ya, karena kontribusi sektor pertambangan itu memang yang masih dominan di Sumsel. Tapi kita punya peluang industri makanan, kita punya peluang juga di transportasi, di tanaman, di konstruksi. Nah, ini adalah sektor-sektor yang memang selama ini itu sudah boleh dikatakan relatif tinggi investasi PMDN-nya. PMA-nya nggak terbaca di sini. Jadi ini sebenarnya satu catatan. Jadi kalau misalnya di ujung kita mau kita punya pertanyaan apa saja sih yang perlu kita siapkan ya, faktor-faktor apa yang perlu kita mungkin kita waspadai atau apa untuk menjaga pertumbuhan kita atau meningkatkan pertumbuhan kita dari aspek investasi, ini salah satunya. Oke, next. Lalu mari kita lihat konsumsi. Tadi Ibu Leni juga udah sedikit menyinggung konsumsi. Tolong next slide. Nah, konsumsi di Sumsel karakteristiknya ya, profilnya itu masih ke makanan. 53,54% konsumsi rakyat Sumsel ini ke makanan. Ya wajar lah, saya kira makanan masih wajar ya, dan yang bukan makanan 46,46. Nah, di sebelah kanan Ibu Bapak kita bisa melihat apa saja yang dikonsum, yang dikatakan di sini kalori per kapita ya. Jadi yang terbanyak kalau kita lihat di sini ada termasuk telur dan susu ya, itu termasuk daging, itu semua. Dan ini catatan juga karena ini seringkali menjadi faktor-faktor yang memicu inflasi di Sumsel. Betul ya Pak Ardian ya? Nah, jadi artinya dari konsumsi ini bisa jadi potret bagi pengambil kebijakan untuk melihat atau mengantisipasi kalau ada lonjak-lonjakan, seperti kalau kita mau hari raya itu kan biasanya naik ya, permintaan telur, permintaan daging lah ya, memang faktanya demikian. Jadi ini yang kita lihat. Oke, lanjut. Dan konsumsi rumah tangga itu memang masih yang dominan dalam penciptaan PDRB-nya Sumatera Selatan. Itu sampai 60% di triwulan 3 tahun 2023. Lanjut. Ini juga melengkapi apa yang sudah disampaikan Ibu Leni tadi terkait ekspor dan impor. Tolong next slide.
Ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, ekspor dan impornya. Jadi ekspor kita, ekspor yang tingginya di non migas, jadi itu satu keuntungan ya, artinya kita nggak perlu tergantung lagi dari migas. Nah kalau kita rinci lagi non migas, itu yang tertingginya dari industri pengolahan dan industri pertambangan, dari sektor pertambangan dan industri pengolahan. Jadi ini masih hal yang positif menurut saya di Sumsel, karena kalau kita based on katakanlah pertaniannya, raw material itu kan volatile sekali ya, rapuh. Tapi kalau kita sebenarnya pertambangan juga sih, ekspor dari sektor pertambangan juga sebenarnya sangat tergantung dengan naik turunnya harga di pasar dunia. Tapi kalau kita bisa ekspor produk-produk dari industri pengolahan itu lebih stabil. Ya, dan itu pun artinya kalau kita bisa ekspor lebih banyak produk dari industri pengolahan, itu menunjukkan memang itu diminati oleh pasar. Jadi dibutuhkan dan diminati begitu ya. Oke, lanjut. Dan ini Bu Bapak bisa lihat tadi jelas sekali yang disampaikan Bu Leni ya Bu, memang Tiongkok itu adalah tujuan utama ekspor kita. Nanti kita lihat ada beberapa catatan betapa apa yang terjadi di Tiongkok saat ini, ekonomi Tiongkok saat itu bisa mempengaruhi perekonomian Sumsel. Jadi hampir 80% ya, tujuan utama ekspor Sumsel itu adalah ke Tiongkok, dan komoditasnya itu banyak yang ke Tiongkok itu. Lanjut. Oke, ini komoditi ekspor kita, Ibu Bapak mungkin sudah paham sekali. Bahan bakar mineral, pulp, ya, karet, ya, lemak dan minyak hewan nabati, ini adalah produk-produk utama yang kita ekspor. Nah, ini jadi catatan Ibu Bapak, karena paling tidak sampai di nomor 2, ya mulai dari nomor 2 pulp. Pulp itu masih setengah jadi ya, kita ekspor. Karet itu hanya bentuknya barang dari karetnya levelnya kram rubber, kita ekspor, kita tidak teruskan sampai ke produk-produk turunannya, belum. Lalu lemak dan minyak hewan nabati itu juga masih half finish, masih belum jadi itu, tapi itu kita ekspor. Nah jadi ini catatan-catatan juga untuk kita ya, bahwa kalau Sumsel salah satu yang harus dilakukan Sumsel menurut Bappenas itu adalah melakukan hilirisasi. Jadi salah satu tugas Provinsi Sumsel adalah melakukan hilirisasi. Nah ini barangkali perlu dipikirkan apa yang bisa dihilirisasikan dari ini. Oke, dan pastinya hilirisasi pasti akan meningkatkan nilai tambah, menciptakan multiplier efek yang lebih tinggi. Next. Ya ini boleh, iya ini juga menarik Ibu Bapak. Kita ekspor pulp tapi kita juga impor pulp. Kita ekspor karet tapi kita juga impor karet. Jadi ini yang barangkali kami tadi sama Pak Ardian barusan diskusi juga di Bapeda. Ini mungkin perlu ya dibikin matriknya. Kalau kita impor karet gum rubber ini untuk apa? Kalau kita ekspor karet gum rubber ini kemana atau untuk apa? Sehingga kita punya peta. Karena kita klaim kita adalah provinsi terbesar penghasil karet di Sumsel. Tapi ternyata nilai yang dihasilkan dari produk karet kita itu belum maksimal. Oke, kalau kita bicara hilirisasi memang tugas berat ya bagi Pemprov Sumsel, karena itu sudah didengungkan, sudah coba direalisasikan jauh hari. Tapi mungkin sulit untuk merealisasikannya, karena kalau investor kan untung rugi ya yang dibicarakan. Oke, baik, lanjut. Ini proyeksi pertumbuhan, saya boleh sampai sini? Baik. Ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumsel. Silakan lanjut. Ada beberapa faktor yang mesti kita lihat. Pertama, terkait dengan perekonomian global. Yang pertama, secara global kinerja manufaktur atau industri pengolahan global itu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masalah utamanya karena adanya tekanan geopolitik, dan yang kedua karena adanya ketegangan antara Tiongkok dengan USA. Kita awam mungkin nggak begitu terasa ya tegangnya Tiongkok sama USA, tapi ekonomi dunia sangat merasakan ketegangan tersebut, dan ini berdampak kepada demand dan supply dan terkait dengan manufaktur global ini.
posisi Tiongkok sebagai demand, posisi Tiongkok sebagai supply, posisi USA sebagai demand supply itu sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Kedua, harga komoditas itu cenderung lebih rendah dari tahun 2022. Harga batu bara trennya menurun, ya. Lalu harga minyak agak naik, tapi ada penyebabnya kenapa naik, karena Arab Saudi dan Rusia itu membatasi ekspor minyaknya. Dan itu berdampak kepada supply. Jadi supply minyak menjadi turun, makanya harganya jadi naik karena demand jadi tinggi. Lalu ada lagi yang menarik Ibu Bapak, Rusia itu kan termasuk produsen gandum dan jagung terbesar di dunia. Nah mereka itu keluar dari kesepakatan dunia ya, Black Sea Grain Initiative untuk gandum dan jagung. Pertanyaannya apa ini berdampak ya ke Indonesia? Iya, karena apa? Karena Indonesia nggak bisa produksi biji gandum. Gandum yang diproduksi di Indonesia oleh PT Bogasari, oleh PT-PT lain itu 99% itu harus impor. Jadi kita makan mie instan, gandum itu impor. Jadi artinya ya berefek, ya terasa sekali oleh adanya Rusia nggak lagi ini ya, tidak lagi supply gandum dan jagung ke dunia. Kalau jagung banyak ya, kita punya banyak tanaman jagung. Oke lanjut, lanjut. Iya, Tiongkok istimewa karena Tiongkok adalah tujuan utama ekspor kita. Ada 6 kondisi basic yang ada di Tiongkok yang kemungkinan besar dan sebenarnya sudah terjadi, itu mempengaruhi ekonomi global dan bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia sebagai bagian daripada perekonomian dunia. Pertama, deflasi. Deflasi di Tiongkok itu saat ini mengalami deflasi, bukan inflasi, deflasi. Karena apa? Karena di situ permintaan itu mengalami penurunan, terutama permintaan untuk mobil, furniture dan seperti itu. Lalu di sana juga saat ini ada penurunan pendapatan, itu bisa dikaitkan ke bawah, bahwa di sana ada banyak pengangguran usia muda. Kenapa? Karena ada mismatch, artinya yang dibutuhkan di pasar itu pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan lulusan ya, kira-kira S1-nya, S2-nya itu nggak sesuai dengan yang dibutuhkan di pasar, sehingga itu menimbulkan banyak pengangguran. Sementara yang tua-tua banyak, berarti jadi beban negara yang tua-tua ini. Nah lalu juga investasi, ada ketidakpercayaan investor saat ini untuk invest ke Tiongkok karena ketegangan Tiongkok dengan USA ini, dan itu berdampak. Bayangkan investasi di Tiongkok itu menurun, sementara mereka perlu bahan baku, bahan penolong atau apa dari Indonesia, tentunya berpengaruh ya, itu satu. Nah lalu juga di Tiongkok mereka punya krisis sektor properti, jadi pengembang terbesarnya itu dinyatakan bangkrut. Lalu satu lagi, pengembang nggak bisa bayar hutang dan itu berdampak kepada terhentinya kegiatan. Ini sudah berapa bulan yang lalu ya, terhentinya kegiatan di sektor properti. Nah sektor properti ini termasuk sektor yang memberikan nilai tambah yang cukup tinggi pada PDB-nya Tiongkok. Lalu di sana juga ada utang pemerintah ya. Saya lanjut. Next please. Nah lalu di domestik sendiri itu tadi cerita global Ibu Bapak. Di domestik kita bagus ya, perekonomian Indonesia sejak kita recover dari pandemi itu di atas 5%. Sudah 7 triwulan sebenarnya kita bisa 5% ya Bu ya. 7 triwulan berarti sejak 2002 tahun ya. Iya. Lalu perekonomian Indonesia kita bisa tumbuh karena didukung kuat oleh permintaan domestik. Permintaan domestik adalah konsumsi rumah tangga, ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, ekspor, itu yang mempengaruhi kita Indonesia bisa tumbuh kuat. Nah ada satu catatan Ibu Bapak, Indonesia bagian dari ASEAN. ASEAN adalah saat ini motor penggerak ekonomi dunia. ASEAN termasuk Indonesia. Jadi Indonesia sebenarnya aman-aman aja ya Pak ya. Tapi ya itu tadi pertanyaannya seberapa rapuhnya, seberapa kuatnya konsumsi domestik begitu ya. Lalu catatan yang ketiga, adanya pertumbuhan ekonomi yang merata nasional ini. Artinya apa? Sektor-sektor
di nasional itu tumbuh positif. Jadi tidak jomblang gitu loh. Jadi industri naik, pertanian naik ya, pertambangan naik. Nah, itu yang dimaksud, itu menunjukkan kinerja yang positif. Lalu yang berikut, pertumbuhan ekonomi yang merata secara parsial. Kita tahu Jawa dan luar Jawa, kontribusi Jawa itu masih sangat tinggi. Tapi di satu sisi provinsi di Pulau Sumatera itu menunjukkan pertumbuhan yang juga signifikan dengan pertumbuhan di Pulau Jawa. Makanya dikatakan secara parsial kita juga tumbuh. Artinya tidak hanya Jawa sendirian tapi bersama-sama dengan provinsi di pulau lain. Nah, catatan yang terakhir adalah laju inflasi terkendali. Oke, lanjut. Nah, dari apa yang tadi, beberapa asumsi tadi, maka ada beberapa catatan ya. Jadi adanya slowdown di perekonomian global, lalu adanya tadi kondisi di Tiongkok, adanya kegiatan pemilu di 2024 ini, lalu adanya prediksi Bank Indonesia, maka kami memprediksi untuk pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2024 itu kisarannya 4,8 sampai 5,2%, lebih rendah daripada yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia 4,9 ke 5,7 ya. Kalau ini 4,8 ke 5,2. Nah, ini yang kira-kira demikian. Nah, apa saya lanjut atau stop dulu? Lanjut ya. Oke. Lalu ini beberapa catatan ya, tantangan dan peluang dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tantangannya ada tantangan lebih ke domestik internalnya Sumsel, yaitu kita masih tinggi kontribusi dari sektor pertanian dan sektor pertambangan, hilirisasi kita belum optimal, dan itu memang tidak mudah untuk melakukan hilirisasi. Bukan hanya pekerjaan government, tapi itu juga pekerjaan harusnya private sector juga. Tapi bagaimana government bisa menggandeng private sector, itu yang menurut saya pekerjaan yang sangat sulit, karena tidak mudah mengajak investor yang tadinya hanya ekspor kram rubber, lalu mereka sekarang memproduksi yang lain-lain lagi, itu tidak mudah. Begitu juga sawit. Lalu kebutuhan akan infrastruktur pelabuhan kita meningkat. Tadi kami diskusi ya di Bapeda, arahnya adalah Tanjung Carat. Tapi saya tadi tetap bilang, Bom Baru Pak, Bom Baru kenapa nggak direvitalisasi? Bom Baru tuh ikonnya Sumsel loh, ikonnya Palembang. Dulu kita bisa, kenapa enggak? Sekarang tidak gitu. Mungkin ada kapasitas terbatas juga dibandingkan Tanjung Carat yang langsung ke laut ya. Tapi menunggu Tanjung Carat itu bisa maybe next 10 or 20 or 30 years ya, kita nggak tahu. Tapi ini sekarang kita perlu. Satu contoh, kopi Muara Enim dikirimnya lewat Lampung. Lampung yang dapat catatan. Tadi teman-teman BPS juga bilang, Lampung loh yang nyatetnya sebagai ekspornya Lampung, padahal itu kopinya Sumsel. Dan itu jelas sekali, karena kami pernah lakukan FGD, di pusat salah satu pesertanya adalah PT Nestle. Dia juga produce kopi kan. Nestle itu memang bilang, mereka ambil kopinya dari Lampung. Dan mereka tahu, kopi Lampung itu comes from Sumatera, bukan dari Lampung. Gitu. Jadi itu. Jadi artinya yang sudah ada sekarang terus akan menunggukah 20 tahun lagi, akan menunggukah 30 tahun lagi ya? Itu kita yang memutuskan. Lalu yang berikut adalah tantangan kita, tenaga kerja kita 46%-an sekitar itu masih di sektor pertanian. Dan yang mungkin dalam tanda kutip menjadikan itu tingkat pendidikannya adalah SD ke bawah. Jadi pertanian SD ke bawah. Pertanian jelas belum tersentuh dengan upah minimum. Ya, artinya kita udah bisa bayangkan. Ini bisa kita kaitkan juga dengan kemiskinan. Nah itu Bu Eleni ya, ini bisa di-link kemana-mana nih. Lalu tantangan di luar Sumsel, yaitu perkembangan ekonomi di provinsi lain. Catatannya Pak Mas Yudi, Bangka Belitung udah siap dengan pelabuhannya. Bengkulu segera siap dengan pelabuhan Pulau Bayinya yang selama ini terhenti. Mereka bergerak cepat. Lampung udah jelas. Sumsel kita dikelilingi oleh provinsi-provinsi yang mungkin yang akan bergerak lebih cepat. Lalu dinamika ekonomi dari negara tujuan ekspor tadi salah satunya adalah Tiongkok. Oke, lanjut.
Nah, ini peluang Ibu Bapak. Peluang kita, pertama potensi komoditas sektor perkebunan dan pertambangan kita yang tinggi, yaitu memang nggak bisa dipungkiri ya. Lalu permintaan global terhadap komoditas Sumsel masih tinggi. Lalu kita punya infrastruktur penghubung, tol terutama ya, kan lagi ngomong tol nih. Nah, tol Palembang Lampung. Tapi peluang nih, salah satunya adalah yang mungkin peluang kita adalah sekalian menjawab pertanyaan kenapa kalau weekend banyakkan mobil Palembang ke Lampung instead of Lampung ke Palembang, misalnya begitu. Jadi ini peluang sebenarnya ya. Nanti kalau jadi tolnya Palembang Bangka ya mentok ya. Nah, jangan sampai weekend platnya Palembang banyak di Bangka gitu. Jadi artinya saya kira ini memang mengharuskan dalam tanda kutip pemerintah Sumsel itu memang harus kreatif dan inovatif untuk menghadapi situasi seperti ini gitu. Satu lagi tadi kalau misalnya Ibu Bapak jalan ya dari Palembang ke Jambi, tidak begitu bagus ya sebenarnya jalannya. Saya kebetulan belakang agak sering ke arah sana darat, nggak bagus, nggak begitu. Di part of South Sumatera tuh jalan kita itu jelek dan kecil dan banyak truk. Jadi kalau kita mau bilang ini untuk ekonomi, iya, dengan asumsi memang truk-truk itu bukan numpang lewat saja, tapi memang membawa sesuatu dari South Sumatera ke mana gitu. Tapi kalau kita lihat platnya ke BK gitu ya, ke Medan yang begitu, itu mungkin bisa dilihat lagi. Oke, lalu yang berikut lagi adalah hilirisasi komoditas sudah, lalu potensi sektor lainnya. Nah ini menurut Pak Ardian itu menjadi salah satu sumber ekonomi baru sektor pariwisata di Sumatera Selatan. Tapi tadi saya juga bilang kalau kita mau mengembangkan pariwisata di Sumsel kan harus jelas ya. Pariwisatanya siapa yang mau kita tangkap, turis lokal kah, turis nasional kah, turis dunia. Karena dan saya tadi juga mungkin harus kita pikirkan, bisa ya survei ya Pak, survei dulu di luar. Kalau turis-turis luar tuh kalau mau ke Sumsel mereka mau lihat apa gitu. Karena kita nyiapin, misalnya kita kita menyiapkan wisata religi, ya belum tentu turis sana mau. Kita nyiapin wisata misalnya historik, belum tentu mereka mau. Karena sempat berapa waktu lalu sebelum pandemi ngobrol sama turis dari Eropa, sudah pernah ke Indonesia, Bali. Kita bilang gini, katanya kalau historik begitu mereka taunya Vietnam, Thailand. Jadi Indonesia hanya Bali. Oke, lalu yang berikut ini next, silakan. Ini yang terakhir Ibu Bapak. Next slide. Ya, rekomendasi kebijakan. Meningkatkan pemanfaatan teknologi produksi di sektor pertanian ke arah diversifikasi dan diferensiasi produk, karena salah satu catatan bahwa sektor pertanian kita produk-produknya itu kurang, lemah di diversifikasi dan diferensiasinya, Ibu Bapak. Lalu kedua, mengoptimalkan potensi Sumsel sebagai lumbung pangan. Sumsel, Oku, Banyu Asin itu banyak ya produksi padi, beras. Tapi mari kita lihat, mari kita petakan apa larinya kemana, apakah untuk Sumsel sendiri sudah tercukupi. Lalu yang berikut adalah roadmap hilirisasi. Kita harus melihat keterkaitan sektor pertanian, sektor industri pengolahan. Jadi ini levelnya level makro sekali. Lalu yang terakhir stakeholdernya. Seperti ada satu page lagi. Nah itu Pak, konektivitas antar wilayah. Saya menekankan program OVOP itu sebenarnya harus sudah dibuka lagi. One village, one product untuk kabupaten kota. Bayangkan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak ke Prabu Muli, pulangnya mau bawa apa? Kalau Ibu Bapak pergi ke Oki, Kayu Agung, Bapak Ibu pulangnya mau bawa apa? Bawa kemplang.
gitu ya, bawa nanas. Nah, yang begini nggak masalah, tapi nanti ini bisa dikaitkan dengan pariwisata. Sasaran kita siapa? Lokal kah? Nasional kah? Luar negeri? Nggak mungkin turis luar negeri mau beli nanas bawa pulang, nggak mungkin. Jadi di sini menurut saya inovasi dan kreativitas dari daerah-daerah, apalagi kalau sudah ada jalan tol, suka disalahkan gara-gara ada tol kita jadi sepi. Ya kalau nggak kreatif, nggak inovatif ya begitu gitu ya. Lalu yang terakhir adalah UMKM. UMKM seringkali hanya jadi objek itu, objek pembinaan gitu ya, tapi kurang memang dibina secara sustainable. Saya kira itu. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Bu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.